program pemberdayaan desa kembali digalakkan. Kali ini melalui Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Sebuah inisiatif yang digagas untuk menghimpun dan mengoptimalkan potensi ekonomi di tingkat desa. Pembentukan Kopdes Merah Putih terus berjalan hingga saat ini. Bahkan, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju mengadakan rapat pembentukan Kopdes Merah Putih pada Jumat, 17 Juni lalu. Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan itu menyepakati sejumlah hal terkait Kopdes Merah Putih. Apa saja fakta-fakta terbaru seputar Kopdes Merah Putih? Simak video ini sampai akhir untuk mengetahui informasi selengkapnya. Salah satu hal yang paling disorot dari program Kopdes Merah Putih adalah akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat desa. Dan kabar baiknya, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan memastikan Kopdes Merah Putih akan mendapatkan kredit sebesar 3 miliar rupiah dari Bank BUMN, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Tentu saja, ini bukan berarti negara memberikan uang cuma-cuma. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Kopdes berhak atas plafon kredit atau pinjaman dari Bank BUMN yang harus dikembalikan dengan syarat tertentu. Pertama, 3 miliar rupiah, dengan bunga rendah yang sangat kompetitif dibandingkan dengan pinjaman komersial lainnya. Pinjaman nanti harus dikembalikan, ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Pangan Jakarta Pusat, Jumat 16 Mei. Ini adalah langkah strategis untuk mendukung perekonomian desa. Kredit 3 miliar rupiah itu, sambungnya, bisa dicicil selama 6 tahun, memberikan waktu yang cukup bagi desa untuk memanfaatkan dana tersebut secara optimal. Ini tentu menjadi angin segar bagi Kopdes untuk mengembangkan berbagai unit usaha yang berpotensi meningkatkan perekonomian desa secara signifikan. Bayangkan dengan kredit sebesar itu, Kopdes bisa mengembangkan berbagai unit usaha, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga UMKM, yang semuanya dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa. Potensi yang luar biasa, bukan? Ini adalah kesempatan emas bagi desa untuk berkembang. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana mekanisme penyaluran kredit ini? Apakah akan ada pendampingan bagi desa dalam mengelola dana tersebut? Apakah akan berjalan efektif dan tepat sasaran? Ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memastikan proses penyaluran kredit berjalan lancar dan transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Jangan sampai program yang digadang-gadang menyejahterakan masyarakat desa ini justru terkendala oleh birokrasi yang rumit dan tidak efisien. Kapan Kopdes Merah Putih ini akan mulai beroperasi? Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menargetkan peluncuran 80.000 Kopdes Merah Putih pada 12 Juli mendatang, bertepatan dengan Hari Koperasi. Namun, Kopdes Merah Putih baru akan berjalan secara efektif 3 bulan berikutnya. Hal ini menurut Zulhas telah dibahas dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian 28 Oktober, Kopdes Merah Putih resmi beroperasi. Presiden Jokowi minta 2 bulan sejak 12 Juli 2025. Tapi kami tawar, Pak kasih ke bonuslah 1 bulan lainnya. Kita nggak bilang nggak bisa, siap. Tapi kami minta bonus tambahan 1 bulan. Dari September 2025 menjadi Oktober 2025. Makanya, 28 Oktober 2025 nanti akan launching koperasinya, sudah jadi tuturnya. Target yang ambisius ini tentu membutuhkan persiapan yang matang. Jangan sampai peluncuran Kopdes Merah Putih hanya seremonial belaka, tanpa diiringi implementasi program yang terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pendampingan yang memadai agar Kopdes Merah Putih dapat beroperasi secara optimal. Untuk memastikan kelancaran program Kopdes Merah Putih, Zulhas mengatakan setiap kabupaten akan memiliki Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, sambungnya, didapuk sebagai koordinator pelaksana harian Satgas tersebut. Tugas Satgas ini tidaklah ringan. Mereka harus mengawal proses pembentukan Kopdes Merah Putih di setiap daerah, mulai dari tahap sosialisasi, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi. Setiap minggu, Satgas Kabupaten harus lapor ke Satgas Provinsi, seminggu sekali. Seminggu sekali, Satgas Provinsi lapor ke kami, Satgas Pusat. Satgas Pusat harus lapor kepada Bapak Presiden sekurang-kurangnya sebulan sekali, jelas Zulhas.
Keberadaan Satgas ini diharapkan dapat mempercepat proses pembentukan Kopdes Merah Putih dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul di lapangan. Namun, pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting dalam menjalankan program ini. Jangan sampai program yang bertujuan mulia ini justru menjadi lahan basah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menariknya, program Kopdes Merah Putih tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi, tetapi juga berupaya mengintegrasikan layanan kesehatan desa. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat desa mendapatkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Zulhas mendorong integrasi layanan kesehatan desa Poskesdes dengan program Kopdes Merah Putih. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan integrasi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 30.000 Poskesdes dan 20.000 puskesmas pembantu di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat layanan kesehatan dasar di desa. Ini adalah potensi besar yang harus dimaksimalkan. Integrasi dengan Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menciptakan sistem layanan yang lebih efisien dan terjangkau di tingkat akar rumput. Dengan demikian, masyarakat desa tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sudah ada 30.000-an Poskesdes, jadi nanti tinggal diintegrasikan dengan Kopdes Merah Putih. Ini akan mempermudah proses integrasi dan mempercepat implementasinya. Ada lagi 20.000 puskesmas pembantu. Dengan jumlah yang begitu besar, potensi untuk meningkatkan layanan kesehatan di desa sangatlah besar. Jadi kalau digabung 50.000 desa itu sudah punya layanan kesehatan, ujarnya dalam keterangan tertulis Jumat 16/5. Ini adalah langkah besar menuju pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Ini adalah langkah yang patut diapresiasi. Dengan adanya integrasi ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat desa akan meningkat. Dengan mengintegrasikan layanan kesehatan ke dalam Kopdes Merah Putih, akses masyarakat desa terhadap layanan kesehatan dasar diharapkan dapat semakin mudah dan terjangkau. Ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan masyarakat desa. Namun, perlu dipikirkan juga bagaimana mekanisme integrasi ini akan dijalankan. Apakah akan ada pelatihan khusus untuk para petugas kesehatan desa? Apakah Kopdes Merah Putih akan mengelola langsung layanan kesehatan? Atau akan ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan layanan berjalan dengan baik? Atau hanya menjadi fasilitator yang menjembatani masyarakat dengan fasilitas kesehatan? Semua ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Pemerintah perlu merumuskan skema yang tepat agar integrasi ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa. Dengan perencanaan yang baik, integrasi ini bisa menjadi model bagi daerah lain. Kabar gembira bagi Kopdes Merah Putih. Ini adalah momen yang telah dinantikan oleh banyak orang. Menteri Koperasi Budi Arya mengatakan bunga kredit yang diberikan dari himpunan bank milik negara ke Kopdes Merah Putih bakal lebih rendah dari biasanya. Ini adalah langkah besar untuk mendukung ekonomi lokal. Ia juga menjamin bahwa bank-bank BUMN itu bersedia memberikan pinjaman untuk Kopdes Merah Putih. Ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah. Himbara itu punya duit banyak, dan mereka siap untuk mendukung inisiatif ini. Kredit usaha rakyat saja 300 triliun rupiah. Ini adalah jumlah yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan oleh Kopdes. KUR setiap tahun 300 triliun rupiah, dan ini adalah peluang besar bagi Kopdes untuk berkembang. Kan saya sudah bilang, Kopdes ini enggak mungkin rugi, karena mereka memiliki potensi yang luar biasa. Kopdes itu pasti untung, ucap Budi dengan penuh keyakinan. Keyakinan Budi ini didasari oleh potensi Kopdes yang sangat besar. Mereka memiliki sumber daya dan semangat yang tinggi. Harus ada pemahaman bahwa ini kalau melibatkan perbankan tuh ini bisnis yang paling menguntungkan buat perbankan. Sebenarnya semua perbankan mau, kenapa? Karena ini adalah investasi yang aman. Bayangin yuk kasih pinjaman dijamin sama negara loh, ya kan? Dijamin pembayarannya oleh negara. Ini adalah jaminan yang sangat kuat. Siapa yang nggak mau? Sambungnya percaya diri. Namun, perlu diingat, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Bunga rendah bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan Kopdes Merah Putih.
ada banyak aspek lain yang harus diperhatikan. Pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan tetap diperlukan agar Kopdes Merah Putih dapat mengelola kredit dengan baik dan mengembangkan usaha yang produktif. Ini adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan Kopdes Merah Putih memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam mengelola keuangan dan mengembangkan usaha. Ini adalah tanggung jawab bersama. Jangan sampai kredit yang diberikan justru membebani Kopdes Merah Putih di kemudian hari. Kita harus memastikan bahwa mereka siap untuk menghadapi tantangan ini. Kopdes Merah Putih digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa. Akses permodalan, pendampingan, hingga integrasi layanan kesehatan menjadi sejumlah upaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Namun, perjalanan masih panjang. Dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, baik pemerintah, pengelola Kopdes, maupun masyarakat desa itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, mampukah Kopdes Merah Putih mewujudkan mimpi Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang pasti, kita semua berharap program ini tidak hanya menjadi angin segar sesaat, tetapi mampu membawa perubahan nyata bagi kemajuan desa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.